Kaisar Naga Abadi Chapter 2761 Bahasa Indonesia. Bab 2761 Niat Membunuh Putra Sein Tianhong. Sekelompok orang berkumpul di halaman mewah di pelataran dalam. Di antara kelompok orang ini, Huang Wen termasuk di antaranya. Lu Ming itu, sungguh kecepatan kemajuan yang mengerikan. Baru beberapa dekade dan dia sudah menjadi murid dalam. Seorang pria muda berkata dengan kaget, "Orang ini adalah monster. Ketika dia dewasa nanti, aku khawatir dia akan mengancam kedudukan orang suci. Kita harus menyingkirkannya." Huang Wen berkata sambil menggertakkan giginya. "Huang Wen, ku dengar kau dan saudaramu punya dendam terhadap Lu Ming. Karena itu, Lu Ming bahkan membunuh banyak orang dari Sekte Cahaya sementara saat dia berada di Sekte luar. Bukankah begitu?" Beberapa orang memandang Huang Wen. Orang-orang ini semuanya berasal dari golongan putra suci refleksi. Mereka semua adalah ahli dari sekte dalam. Tidak buruk, Huang Wen mengangguk, karena ada dendam di antara kita. Kita harus menyingkirkannya secepat mungkin. Kirim seseorang untuk mengawasi pergerakan Lu Ming. Begitu dia meninggalkan sekte Kongsuan, kirim seseorang untuk menyingkirkannya. Seorang pemuda menatap Huang Wen dan berkata, "Baiklah." Huang Wen mengangguk. Niat membunuh yang dingin melintas di matanya. Namun, jauh di dalam matanya, ada sedikit rasa takut. Tingkat pertumbuhan Lu Ming terlalu mengejutkan. Hal itu membuatnya merasa takut. Di halaman mewah lain di pelataran dalam, sekelompok orang berkumpul seolah-olah mereka sedang menunggu seseorang. Dalam kelompok orang-orang ini, sebenarnya ada seorang diakon sekte luar, Le Zong. Orang-orang ini semuanya berasal dari faksi putra Santo Tianhong. Sang Santo ada di sini, seseorang tiba-tiba memanggil. Begitu dia selesai berbicara, beberapa sosok turun dari langit. Sosok yang memimpin adalah seorang pemuda tampan dengan pakaian mewah. Dia memancarkan temperamen yang mulia. Orang ini adalah pemimpin sekte Tianhong, putra Santo Tianhong. Dia adalah salah satu dari 5 orang suci sekte Kongsuan. Sekte Kongsuan memiliki total 5 orang suci dan 2 orang suci wanita. Dia adalah salah satu murid terkuat dan memiliki peluang untuk menjadi pemimpin sekte. Di sekte Kongsuan, seseorang tidak dapat menjadi putra suci atau putri suci hanya karena mereka telah menguasai kekuatan surgawi. Menguasai kekuatan surgawi tingkat dewa hanyalah syarat paling dasar. Itu juga tergantung pada kultivasi dan kekuatan tempur seseorang. Hanya ketika seseorang memenuhi persyaratan ini, mereka dapat menjadi putra atau putri suci. Untuk menjadi orang suci atau orang suci wanita, seseorang harus setidaknya menjadi dewa surgawi. Kami memberikan penghormatan kepada Santo. Le Zong dan yang lainnya segera membungkuk hormat. "Bangunlah. Aku baru saja keluar dari pengasingan. Mengapa kau mencariku?" kata putra Santo Tianhong. "Orang suci, itu karena murid sekte luar. Tidak, dia sudah menjadi murid sekte dalam sekarang." Seorang pria muda menjawab. Seseorang yang baru saja menjadi murid sekte dalam. Petik 2. Putra Tianhong Sein bingung. Apakah perlu melapor kepadanya tentang seseorang yang baru saja menjadi murid dalam? Sein, orang ini adalah monster dengan bakat yang mengejutkan. Dia baru berada di sekte selama beberapa dekade dan telah menjadi murid sekte dalam. Kekuatan tempurnya juga luar biasa. Dia berjalan keluar dengan gembira dan menceritakan tentang kinerja Lu Ming selama periode ini. Putra Santo Tianhong mengerutkan kening. Orang ini sangat sombong. Sekte Tianhong kami telah mengundangnya untuk bergabung dengan kami sejak awal, tetapi dia sama sekali tidak peduli. Saya kira dia juga sangat ambisius. Dia ingin membentuk sekte sendiri di masa depan dan bersaing untuk mendapatkan posisi pemimpin sekte. Banyak orang dari sekte Tianhong kami telah tewas di tangannya, termasuk Ying Chang. Le Zong melanjutkan. Ying Chang sudah mati. Mata putra Santo Tianhong berbinar, dan dia memancarkan niat membunuh yang dingin. Ying Chang menduduki peringkat keempat dalam daftar peringkat dewa virtual. Dia sangat berbakat dan bisa menjadi bawahannya yang kuat saat dewasa. Namun, dia telah meninggal di tangan Lu Ming. Kamu masih ingin membentuk faksi sendiri? Sekte Kongsuan memiliki 7 faksi utama, yang lebih dari cukup. Selain itu, karena kita sudah punya musuh,
kita harus menyingkirkan mereka secepat mungkin. Suara acuh tak acuh putra Tianhong Sein terdengar. Jangan khawatir, Sein, aku akan mengirim seseorang untuk mengawasi anak ini. Begitu aku punya kesempatan, aku akan mengambil tindakan sendiri dan menyingkirkan orang ini. Le Zong berkata dengan dingin. Baiklah, aku lega kau mengambil tindakan, kata putra suci Tianhong. Kemudian, semua orang mulai membahas hal-hal lain. Lu Ming tidak tahu apa-apa tentang ini. Dia dan Qiu Yue telah berkultivasi dalam pengasingan di Menara Denyut Nadi Dewa. Menara Denyut Nadi Dewa terlalu berguna bagi Qiu Yue. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, aura Qiu Yue telah mencapai puncaknya dan dia mencoba menerobos ke alam Dewa Kekosongan. Beberapa hari kemudian, Qiu Yue berhasil menerobos ke tingkat pertama alam Dewa Kekosongan. Setelah Qiu Yue berhasil menembus batas, Lu Ming merasa lega. Dia meninggalkan Qiu Yue sendirian di Menara Nadi Dewa untuk berkultivasi sementara dia pergi ke Lembah Teknik Dewa untuk mengolah keterampilan dewa. Musim semi telah berlalu dan musim gugur pun tiba. Dalam sekejap mata, 20 tahun telah berlalu. Dalam 20 tahun terakhir, Lu Ming telah fokus pada kultivasi. Ketiga keterampilan surgawiahnya semuanya telah mengalami kemajuan besar. Dia telah mencapai tingkat keempat dari teknik 9 Kun Peng Surgawi. Tingkat keempat dari 3 serangan apokaliptik, lapisan keempat dari 9 lapis armor Crimson Gold. Semuanya telah mencapai level keempat, yang sangat mengejutkan. Semakin tinggi level keterampilan surgawi, semakin sulit untuk dikembangkan, tentu saja, kekuatannya juga akan semakin kuat. Banyak ahli di puncak dewa sejati hanya mengembangkan keterampilan surgawi mereka hingga tahap keempat. Hanya beberapa keajaiban yang mengerikan yang mungkin dapat berkultivasi hingga tahap kelima di puncak dewa sejati. Lu Ming baru saja menerobos ke dewa sejati dan dia telah mencapai tahap keempat. Selain itu, dia memiliki 3 tipe. Jika ini diketahui oleh orang lain, mata mereka akan keluar dari rongganya. Pada saat yang sama, Lu Ming juga telah menggabungkan 8 batu bulan dingin ke dalam keterampilan rahasia, belenggu es. Belenggu es tersebut secara resmi telah selesai dan kekuatannya sangat mengejutkan. Dalam 20 tahun, tingkat kultivasi Lu Ming tidak meningkat. Dia masih berada di tahap pertama dewa sejati, tetapi telah sepenuhnya stabil dan dia perlahan-lahan mendekati tahap kedua dewa sejati. Lebih sulit dan butuh waktu lebih lama untuk naik level ke level dewa sejati. Selain itu, Lu Ming telah mengolah 5 api surgawi. Akan lebih sulit untuk naik level. Wajar jika tidak terjadi terobosan dalam 20 tahun. Namun, dibandingkan dengan 20 tahun yang lalu, kekuatan tempur Lu Ming telah meningkat lebih dari 1 tingkat. Sayang sekali formula karakter pertempuran telah mencapai titik jenuh. Sulit untuk menembusnya. Lu Ming mengerutkan kening. Dia hampir mencapai tingkat keberhasilan 100% dari kekuatan tempur 3 kali lipat dari rumus pertempuran, tetapi dia masih belum bisa mencapai kekuatan tempur 4 kali lipat. Dia menemui hambatan dan mencoba segala macam cara, tetapi sulit untuk memperbaikinya. Lu Ming, sulit bagimu untuk naik level karena tubuh sucimu tidak cukup kuat. Pada saat ini, sebuah suara berat terdengar di lautan kesadaran Lu Ming. Itu adalah suara rumus pertempuran. Seni simbol pertempuran yang selama ini selalu sangat tenang dan jarang berbicara, tetapi kini berbicara. Tubuh sucinya tidak cukup kuat, Lu Ming tertegun sejenak sebelum akhirnya menyadari sesuatu. Formula karakter pertempuran memicu jumlah kekuatan tempur yang lebih tinggi, dan persyaratan untuk tubuh dewa memang sangat tinggi. Jika tubuh sucinya tidak cukup kuat, dia tidak akan mampu menggunakan formula pertempuran. Benar sekali. Hanya saja tubuh dewa Anda belum cukup kuat. Jika Anda ingin mengolah formula karakter pertempuran untuk melipat gandakan kekuatan tempur Anda harus meningkatkan kekuatan tubuh dewa Anda. Jika tidak, Anda tidak akan dapat mengolah untuk melipat gandakan kekuatan tempur Anda sepanjang hidup Anda. Faktanya, ketika kultivasi Anda semakin kuat di masa depan, Anda bahkan tidak akan dapat melipat gandakan atau menggandakan kekuatan tempur Anda. Kata karakter, pertempuran, tubuh surgawi. Bagaimana saya harus meningkatkan tubuh surgawi saya? Lu Ming mengerutkan kening. Ketika ia tiba di alam semesta purba,
ia menemukan bahwa makhluk-makhluk di alam semesta purba memperhatikan pengembangan kekuatan surgawi. Saat kekuatan surgawi mereka menjadi lebih kuat, itu juga akan secara halus melunakkan tubuh surgawi mereka. Oleh karena itu, semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin kuat tubuh dewanya. Akan tetapi, tidak ada teknik surgawi yang dapat meningkatkan tubuh surgawi. Kaisar Naga Abadi Chapter 2762 Bahasa Indonesia Bab 2762 Bab 2761 Bintang Dewa Kuno. Sepertinya aku harus membaca buku-buku kuno dan melihat apakah ada metode untuk meningkatkan kekuatan tubuh dewaku. Lu Ming merenung, pada saat ini, aura kuat terpancar tidak jauh dari sana. Lu Ming melihat ke atas. Di sana, ada sebuah bola bundar yang melayang di udara, bersinar terang. Itu adalah Qiu-Qiu. Tampaknya Qiu-Qiu akan maju ke tahap dewa sejati. Lu Ming tersenyum. Selama bertahun-tahun, Qiu-Qiu telah menelan banyak sekali pecahan senjata dewa, dan levelnya juga terus meningkat. Ia akan segera naik ke level dewa sejati. Tidak lama kemudian, Qiu-Qiu resmi menjadi terkenal. Auranya sangat kuat, dan mencapai tahap pertama dewa sejati. Kemudian terbang ke arah Lu Ming, berubah menjadi gelang, dan memakainya di pergelangan tangannya. Lu Ming tersenyum dan meninggalkan tempat itu. Dia pergi mencari buku-buku dan catatan kuno untuk melihat apakah ada cara untuk meningkatkan tubuh dewa. Selama beberapa hari berikutnya, Lu Ming membaca berbagai buku, dan akhirnya menemukan sebuah metode. Bunga Dewa Kuno, Lu Ming bergumam, dan NBSP, menurut catatan kuno, ada bunga dewa yang disebut bunga dewa kuno. Bunga itu sangat misterius dan setelah memakannya, tubuh dewa seseorang akan berevolusi dan menjadi lebih kuat. Namun, bunga dewa kuno hanya ada di satu tempat di seluruh sistem bintang langit Qin, yaitu bintang dewa kuno. Menurut catatan kuno, bintang dewa kuno dihuni oleh suatu ras di masa lampau. Ras ini dikenal sebagai keturunan dewa kuno. Mereka memiliki garis keturunan dewa kuno dan tubuh surgawi mereka lebih kuat daripada ras lainnya. Hanya ras ini yang tahu cara menanam bunga dewa kuno. Ras ini tidak dianggap sebagai ras besar di sistem bintang langit Qin. Itu hanya ras kecil. Namun, ras ini telah menghilang di masa lalu. Tentu saja, bunga dewa kuno juga telah punah. Setelah membaca banyak buku kuno, ini adalah cara yang paling dapat diandalkan. Mari kita coba keberuntungan kita. Lu Ming menghela nafas dan memutuskan untuk mencoba peruntungannya di bintang dewa kuno. Dia jelas tidak bisa melepaskan seni simbol pertempuran. Ini adalah kata asal kuno, dan nilainya tidak terukur. Jika dia melepaskan seni simbol pertempuran, itu akan berdampak besar pada kekuatan tempurnya. Setelah itu, Lu Ming berangkat ke platform teleportasi dan menuju ke bintang dewa kuno. Lu Ming mau keluar. Begitu Lu Ming pergi ke platform teleportasi, dia menjadi sasaran. Kedua pemuda itu mengikuti dari kejauhan dan juga tiba di peron transportasi. Sepertinya aku bukan satu-satunya yang ingin membunuh anak ini. Hehe. Di belakang kedua pemuda ini, ada orang lain, Le Zong. Lu Ming tidak tahu tentang ini. Dia berjalan ke susunan teleportasi dan berteleportasi. Bolehkah aku bertanya kemana orang itu diteleportasi? Kedua pemuda itu mendatangi formasi teleportasi dan bertanya kepada seorang pria kekar yang menjaganya. Maaf, tapi saya tidak bisa memberitahu Anda kemana dia pergi. Kata pria kekar itu, ada aturan bagi mereka untuk menjaga formasi teleportasi, yaitu merahasiakannya. Aku katakan padamu, kami dikirim oleh Putra Suci Refleksi. Sekarang, Putra Suci Refleksi ingin tahu di mana anak itu. Apakah kau akan menyinggung Putra Suci Refleksi? Seorang pria muda berkata dengan dingin. Wajah lelaki kekar itu berubah pucat. Dia tidak mampu menyinggung seseorang di level Sein. Begitu dia melakukannya, dia bahkan tidak akan tahu bagaimana dia mati. Dia akan. Pria kekar itu memberi tahu mereka tentang keberadaan Lu Ming dengan suara gemetar. Kedua pemuda itu mencibir. Mereka melangkah ke formasi teleportasi dan mengejar Lu Ming. Setelah kedua pemuda itu pergi, Le Zong maju dan mengungkapkan identitasnya sebagai putra Tian Hong Sein. Pria kekar itu tentu saja tidak berani menyinggung perasaannya dan memberitahunya tentang keberadaan Lu Ming.
Lezong juga melangkah ke dalam formasi teleportasi dan mengejarnya. Sekte Kongsuan tidak dapat mencapai planet Dewa Kuno secara langsung, jadi mereka hanya dapat berteleportasi ke planet terdekat dan terbang ke sana dengan kapal perang antar bintang. Setelah lebih dari sebulan perjalanan, Luming akhirnya tiba di langit di atas bintang Dewa Kuno. Bintang Dewa Kuno itu sangat besar dan berputar perlahan di langit berbintang. Luming duduk di kapal perang langit berbintang dan terbang mengelilingi bintang Dewa Kuno itu, mengamatinya dengan saksama. Legenda mengatakan bahwa keturunan Dewa Kuno tinggal di sebuah gunung suci yang disebut Gunung Dewa Kuno. Namun, karena beberapa alasan yang tidak diketahui, Gunung Dewa Kuno tiba-tiba menghilang dari bintang Dewa Kuno dan tidak pernah muncul lagi. Luming ingin menemukan Gunung Dewa Kuno karena bunga Dewa Kuno hanya dapat ditemukan di sana. Akan tetapi, dia tidak menemukan Gunung Dewa Kuno bahkan setelah mengelilingi bintang Dewa Kuno beberapa kali dalam kapal perang antar planet. Luming tidak punya pilihan selain memilih tempat dan tanah secara acak. Setelah memasuki atmosfer, Luming menjaga kapal perang langit berbintang dan terbang menuju kota besar di bawah. Tidak lama setelah Luming mendarat, dua kapal perang antar bintang terbang dan mendarat. Mereka adalah dua ahli muda dari fraksi cahaya terapung dan Lezong. Luming mendarat di kota besar. Kota besar itu sangat makmur. Ada banyak ras, dan orang-orang datang dan pergi. Kota itu sangat ramai. Di masa lalu, bintang Dewa Kuno berada di bawah kendali keturunan Dewa Kuno. Namun, sejak hilangnya keturunan Dewa Kuno, bintang Dewa Kuno telah jatuh ke dalam kekacauan. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya lahir, dan mereka saling bertarung hingga sekarang. Apakah kamu sudah mendengar? Satu keluarga lagi telah dimusnahkan. Saya juga pernah mendengarnya. Sungguh tragis. Seluruh keluarga tewas, bahkan seekor ayam atau anjing pun tidak ada yang tersisa. Ini adalah keluarga kelima di daerah ini yang hancur dalam 3 bulan terakhir. Aku heran siapa yang melakukannya. Mengapa kau membasmi keluarga-keluarga ini? Keluarga-keluarga ini hanyalah keluarga kecil. Mereka yang mampu melakukan ini pastilah menjadi kekuatan utama. Tidak lama setelah Luming memasuki kota, dia mendengar serangkaian diskusi. Izinkan saya memberitahu Anda, saya mendengar sebuah berita. Dikatakan bahwa semua ini disebabkan oleh peta Dewa Kuno. Tiba-tiba seseorang berkata dengan suara rendah. Peta Dewa Kuno. Yang lainnya bingung. Ini adalah peta Dewa Kuno. Dengan peta ini, Anda dapat menemukan Gunung Dewa Kuno tempat keturunan Dewa Kuno berada. Orang itu berkata, apa, bisakah kau menemukan Gunung Dewa Kuno tempat tinggal keturunan Dewa Kuno? Banyak orang terkejut. Legenda mengatakan bahwa keturunan Dewa Kuno dimusnahkan karena suatu alasan. Namun, ada banyak harta karun yang ditinggalkan oleh keturunan Dewa Kuno di Gunung Dewa Kuno. Dikatakan bahwa siapapun yang dapat menemukan Gunung Dewa Kuno dan mendapatkan harta karun di dalamnya dapat menyatukan bintang Dewa Kuno dan menjadi penguasa bintang Dewa Kuno. Benar, peta Dewa Kuno. Mungkinkah itu nyata? Petik 2. Banyak orang berseru kaget dan gembira. Kemungkinan besar memang benar. Konon katanya tempat itu muncul di daerah sekitar dan dikuasai oleh satu keluarga. Itulah sebabnya keluarga-keluarga itu dihancurkan satu persatu. Orang tadi berkata, kata-kata ini memicu kegemparan besar dan menyebar semakin luas. Bisakah kamu menemukan Gunung Dewa Kuno di peta Dewa Kuno? Mata Luming berbinar. Lebih baik datang pada waktu yang tepat daripada datang lebih awal. Luming tidak menyangka akan mendengar tentang Gunung Dewa Kuno begitu dia tiba. Karena keluarga-keluarga telah hancur satu demi satu, kurasa akan ada satu lagi. Aku akan mendatangi keluarga-keluarga ini dan menunggu. Mungkin aku bisa menemukan beberapa petunjuk. Luming merenung dan kemudian bertanya-tanya. Di daerah ini, terdapat total 9 klan besar. 5 di antaranya telah hancur, dan masih tersisa 4. Ayo pergi ke klan Fu ini. Luming memilih satu keluarga secara acak. Setelah menentukan rute, ia menuju ke arah itu. Namun, setelah Luming terbang cukup jauh, 2 pemuda muncul di depannya dan menghalangi jalannya. Kaisar Naga Abadi Chapter 2763 Bahasa Indonesia. Bab 2763 Membunuh 2 orang jenius. Siapa kamu?
Lu Ming mengerutkan kening. Dia bisa merasakan niat membunuh yang dingin dari kedua pemuda itu. Orang yang akan membunuhmu. Seorang pemuda dengan 2 tanduk banteng di kepalanya berkata dengan dingin. Asyik. Kemudian, dalam sekejap, dia muncul di belakang Lu Ming, menghalangi jalannya mundur. Kalian adalah murid Sekte Kong Xuan. Mata Lu Ming berubah dingin saat dia bertanya. Hehe, setidaknya kamu pintar. Aku akan membiarkanmu mati dengan tenang. Itu benar, kami adalah murid dalam Sekte Kong Xuan dan termasuk dalam faksi Putra Suci Refleksi. Apakah kamu mengerti? Petik 2. Pemuda bertanduk banteng itu berkata dengan dingin. Putra suci dari golongan refleksi, itu benar-benar kalian. Lu Ming mencibir, tubuhnya memancarkan niat membunuh yang dingin. Hanya ada 2 sekte di Sekte Kong Xuan yang ingin membunuhnya, yaitu Sekte Fu Guang dan Sekte Tianhong. Bocah, kau bahkan punya niat membunuh terhadap kami. Dengan kultivasimu yang hanya mencapai tahap 1 dewa sejati, kau ingin membunuh kami. Ini sungguh menggelikan. Pemuda bertanduk banteng itu mencibir dan melangkah maju, auranya yang ganas membumbung tinggi ke angkasa. Tahap ke-7 dewa yang sejati. Pemuda bertanduk banteng itu berada di tahap ke-7 alam dewa sejati dan kekuatan surgawi yang dikuasainya adalah kekuatan surgawi tingkat raja. Kekuatan bertarungnya cukup untuk melawan dewa sejati tahap ke-8 biasa. Pada saat yang sama, pemuda lainnya juga memancarkan aura yang menakutkan. Dia juga berada di tahap ke-7 alam dewa sejati. 2 orang kesayangan surga di tingkat ke-7 alam dewa sejati datang untuk membunuh seseorang di tingkat pertama alam dewa sejati. Tidak peduli seberapa kesayangan surga orang ini, itu adalah hal yang pasti. Karena perbedaannya terlalu besar, tidak mengherankan jika mereka menganggap konyol bahwa Lu Ming punya niat membunuh mereka. Nak, aku akan mengantarmu pergi. Ingat, orang yang membunuhmu adalah Niu Fen. Pemuda bertanduk banteng itu melangkah 1000 langkah dan melayangkan pukulan ke arah Lu Ming. Apa? Kotoran sapi. Lu Ming hampir tertawa terbahak-bahak ketika mendengar nama itu. Itu nama yang sangat bagus. Akan tetapi, sebelum Lu Ming dapat berpikir lebih jauh, kekuatan tinju pihak lain sudah menekannya. Asyik, sebuah tombak panjang muncul di tangan Lu Ming dan dia menusukkannya ke depan. Dalam proses penusukan, Lu Ming telah meledak dengan kekuatan tempur 3 kali lipatnya. Ledakan, tombak dan kekuatan tinju bertabrakan, menimbulkan ledakan dahsyat dan energi yang meluap. Pemuda bertanduk banteng itu mundur selusin langkah, sementara tubuh Lu Ming hanya bergoyang sedikit. Bagaimana mungkin? Kekuatan tempurmu. Mata pemuda bertanduk banteng itu membelalak karena terkejut. Bagaimana mungkin Lu Ming berada di posisi yang lebih unggul dalam tabrakan langsung? Bagaimana mungkin dewa sejati tingkat pertama memiliki kekuatan tempur yang demikian dahsyat? Pemuda lainnya, yang tadinya berekspresi santai, kini tidak lagi santai. Wajahnya dipenuhi kesungguhan. Jelas, serangan Lu Ming telah membuat mereka takut. Membunuh. Pemuda bertanduk banteng itu berteriak. Sebuah kapak perang muncul di tangannya dan dia mengayunkannya ke arah Lu Ming dengan kekuatan yang mengerikan. Pemuda bertanduk banteng itu telah menggunakan keterampilan surgawiahnya. Hancurkan langit. Lu Ming juga menggunakan keterampilan keilahiannya. Dentang. Kali ini tubuh pemuda bertanduk banteng itu bergetar hebat dan ia terpaksa mundur lagi. Bahkan setelah menggunakan keterampilan surgawi, dia masih dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ah! Sial! Cepat! Serang bersama! Serang bersama! Pemuda bertanduk banteng itu meraung. Pemuda lainnya sudah bergerak. Sosoknya melesat dan dia menerkam Lu Ming dengan kecepatan yang sangat tinggi. Cahaya pedang yang cemerlang meledak dan menuju ke arah Lu Ming. 3 serangan dahsyat, hancurkan langit. Lu Ming mengayunkan tombaknya lagi. Kali ini, 2 cahaya tombak meledak dan menyerang pihak lain. Dentang! Dentang! Kedua belah pihak terus bertukar pukulan. Ketiga sosok itu melesat di udara dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam sekejap mata, mereka telah bertukar puluhan gerakan. Sejujurnya, pemuda bertanduk banteng dan pria lainnya sama-sama sangat kuat. Mereka berada di tahap 7 alam dewa sejati dan memiliki kekuatan surgawi tingkat raja.
Bahkan salah satu keterampilan surgawi mereka telah dikembangkan hingga tahap 4. Dengan mereka berdua bekerja sama, tidak akan mudah bahkan bagi Lu Ming untuk mengalahkan mereka. Setelah bertukar lusinan gerakan, meskipun Lu Ming berada di atas angin, ia tidak dapat menghancurkan mereka sepenuhnya. Orang ini terlalu kuat. Mari kita mundur dan melaporkan hal ini kepada Sein sehingga dia dapat mengirim orang yang lebih kuat untuk membunuh anak ini. Tidak buruk. Pemuda bertanduk banteng dan pemuda lainnya berbicara secara rahasia. Mata mereka dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam. Dewa sejati tingkat pertama benar-benar mampu menekan mereka berdua saat mereka bergabung. Monster seperti itu tidak pernah terdengar. Bahkan para putra suci itu jauh lebih rendah daripada Lu Ming dalam pertempuran di level yang sama. Meskipun para orang suci itu kuat, ada batasnya. Namun, Lu Ming hanyalah orang aneh. Ayo pergi. Mereka berdua segera mundur, mencoba melarikan diri. Kau ingin pergi? Bibir Lu Ming melengkung membentuk senyum dingin. Rantai es. Kemudian, dengan pikirannya, 8 rantai terbang keluar dari tubuh Lu Ming. Benar, ada 8 rantai. Lu Ming tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dia tidak menggunakan rantai yang paling menakutkan. Namun, ke-8 rantai es ini semuanya telah disempurnakan menjadi batu bulan dingin, jadi kekuatannya sama-sama mengejutkan. Begitu rantai es itu muncul, mereka seperti 8 ular panjang, menari-nari di langit dan meliuk-liuk ke arah pemuda bertanduk banteng dan pria lainnya. Merusak. Pemuda bertanduk banteng dan pria lainnya menyerang dengan ganas, mencoba menghancurkan rantai es. Namun, ketika serangan mereka mengenai rantai es, mereka sama sekali tidak terluka. Sebaliknya, hawa dingin yang mengerikan menyebar dari rantai es dan memasuki tubuh pemuda bertanduk banteng dan pria lainnya melalui artefak surgawi. Keduanya menggigil dan lapisan es muncul di permukaan tubuh mereka, mencoba menyegel mereka dalam es. Ah! Pemuda bertanduk banteng dan pemuda lainnya berteriak sekuat tenaga, namun tidak ada hasilnya. Mereka sama sekali tidak dapat mematahkan rantai es itu. Rantai es itu menyusut dan menjadi semakin ketat. Pada akhirnya, rantai itu melilit pemuda bertanduk banteng dan pria lainnya dengan erat, membuat mereka tidak dapat bergerak. Membunuh. Lu Ming berkata dengan dingin. Dia menusukkan tombaknya ke depan dan membunuh pemuda bertanduk banteng dan rekannya. Dia melambaikan tangannya dan menyimpan cincin penyimpanan mereka. Putra suci refleksi. Kilatan dingin di mata Lu Ming semakin kuat. Kedua faksi ini telah mencoba membunuhnya berkali-kali. Dalam hatinya, ia telah dijatuhi hukuman mati. Ia akan menghancurkan kedua faksi ini cepat atau lambat. Jika aku mengerahkan segenap kekuatanku sekarang, itu akan setara dengan kesayangan surga di tingkat ke-8 alam dewa sejati. Setelah pertempuran ini, Lu Ming mendapat gambaran kasar tentang kemampuannya. Jika dia menggunakan semua kemampuannya sekarang, dia mungkin sebanding dengan dewa sejati tingkat 8 yang mengendalikan kekuatan surgawi tingkat raja. Jika dia hanya mengendalikan kekuatan surgawi biasa, Lu Ming bahkan dapat melawan dewa sejati tingkat 9. Melawan dewa sejati tingkat 9 sebagai dewa sejati tingkat 1, jika disebarkan, mungkin akan membuat orang takut setengah mati. Dalam sekejap, Lu Ming meninggalkan tempat itu. Tak lama setelah Lu Ming pergi, sosok Le Zong muncul di sana. Pada saat ini, mata Le Zong dipenuhi dengan keterkejutan. Sebenarnya, dia baru saja melihat seluruh pertempuran itu. Kekuatan tempur Lu Ming sangat mengejutkannya. Terlalu mengerikan. Kekuatan tempur anak ini terlalu mengerikan. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Saat dia mengingat pertempuran tadi, ketakutan di matanya semakin kuat. Dewa sejati tingkat 1 bahkan dapat membunuh 2 orang jenius dewa sejati tingkat 7. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan mempercayainya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Kaisar Naga Abadi Chapter 2764 Bahasa Indonesia. Bab 2764 Kesalahpahaman. Aku tidak tahu apakah anak ini menggunakan kekuatan penuhnya tadi. Tidak baik bagiku untuk melawannya secara langsung. Le bergumam. Dia benar-benar ketakutan.
Kultivasinya sudah berada di puncak tahap ke-9 alam dewa sejati dan kekuatan surgawi yang dikuasainya juga merupakan kekuatan surgawi tingkat raja. Kekuatan bertarungnya jauh lebih kuat daripada pemuda bertanduk banteng dan pria lainnya. Namun, barusan, dia tidak berani bergerak. Dia tidak bisa mengukur kekuatan tempur Lu Ming yang sebenarnya dan takut Lu Ming tidak menggunakan kekuatan penuhnya tadi. Jika Lu Ming tidak menggunakan kekuatan penuhnya tadi, dia tidak akan percaya diri jika dia keluar dengan gegabah. Lebih baik aku bersembunyi di kegelapan dan menunggu kesempatan untuk menyerang. Tampaknya Lu Ming datang ke bintang Dewa Kuno untuk mencari Gunung Dewa Kuno. Jika Gunung Dewa Kuno muncul, aku akan bisa mendapatkan beberapa kesempatan. Dia merenung dan membuat keputusan. Dia memutuskan untuk bersembunyi di kegelapan dan menunggu kesempatan untuk membunuh dalam satu serangan. Lu Ming meneruskan perjalanannya ke kediaman Fu. Klan Fu terletak di tengah-tengah pegunungan. Bahkan dari kejauhan, orang bisa melihat istana-istana mewah yang dibangun di puncak-puncak gunung. Lu Ming hendak terbang ke depan ketika tiba-tiba, sosok-sosok melintas dari segala arah. Pada saat yang sama, serangan-serangan tajam dilancarkan ke arah Lu Ming. Lu Ming mengerutkan kening dan melemparkan baju besi Crimson Gold 9 lapis. Baju besi Crimson Gold menyelimutinya. Degup, degup, semua serangan mendarat di baju besi emas dan diblokir. Wus! Dalam sekejap, sekelompok orang mengelilingi Lu Ming. Mereka memasang ekspresi ganas di wajah mereka saat mereka menatap Lu Ming dengan waspada dan takut. Siapa kamu? Mengapa kamu ingin memusnahkan klan Fuku? Seorang pria kekar meraung. Petik 2 tanda tanya petik 2. Lu Ming tercengang. Dia meraung dalam hatinya. Kapan aku ingin menghancurkanmu? Melihat Lu Ming tidak mengatakan apa-apa, lelaki tua lainnya berteriak, jangan buang-buang napas padanya. Jika dia ingin membunuh kita, maka kita akan membunuhnya. Mari kita bunuh dia bersama-sama. Membunuh. Sekelompok orang itu berteriak. Setidaknya ada beberapa ratus orang, dan mereka melancarkan serangan terhadap Lu Ming. Di antara kelompok orang ini, orang dengan kultivasi tertinggi berada di tahap keempat alam dewa sejati. Bahkan ada banyak dari mereka yang berada di alam dewa virtual. Meskipun ada banyak dari mereka, mereka bukanlah ancaman bagi Lu Ming. Namun, Lu Ming tidak memiliki kebiasaan berdiam diri dan tidak membalas. Sebuah tombak panjang muncul di tangannya. Ia mengayunkan tombak panjang itu secara horizontal, dan cahaya tombak yang besar menghantam kerumunan. Ledakan, ledakan, ledakan. Kelompok orang ini, terlepas dari apakah mereka adalah dewa sejati tingkat keempat atau dewa virtual, bagaikan karung pasir. Mereka diterbangkan oleh Lu Ming dan jatuh ke tanah. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Seseorang berteriak. Mereka dipenuhi keputusasaan dan menatap Lu Ming dengan kebencian. Hei, aku tidak punya permusuhan denganmu. Tidak apa-apa jika kau menyerangku tanpa alasan, tetapi kau juga menatapku seolah-olah kau memiliki kebencian yang mendalam padaku. Apa maksudmu? Petik 2. Lu Ming agak terdiam. Tidak ada dendam. Apakah kamu di sini bukan untuk memusnahkan klan Fuku? Seorang lelaki tua memanggil. Memusnahkan klan Fumu. Jika aku ingin memusnahkan keluarga Fu, apakah kamu masih hidup? Lu Ming menyentuh hidungnya dan berkata. Semua orang di seberang tercengang, lalu mereka saling berpandangan. Itu memang benar. Dengan kemampuan Lu Ming, akan semudah membalikkan telapak tangannya jika dia ingin membunuh mereka. Baru saja, dia telah membuat mereka semua terbang dengan satu tembakan, tetapi dia tidak membunuh satupun. Jika dia ingin membunuh mereka, mengapa dia melakukan itu? Lalu kau, dan kau adalah. Orang tua itu menatap Lu Ming dengan gelisah dan tergagap. Mereka takut Lu Ming akan membunuh mereka jika mereka membuatnya marah. Kudengar 5 keluarga telah dimusnahkan di sekitar sini. Aku penasaran dan ingin datang ke klan Fu Mu untuk melihatnya. Aku tidak menyangka akan dianggap sebagai musuh olehmu. Lu Ming tersenyum dan tidak menganggapnya aneh. Pihak lain menghadapi bahaya yang bisa dimusnahkan kapan saja, jadi wajar saja jika merasa sedikit takut. Pahlawan muda, maafkan aku. Maafkan aku. Kami terlalu terburu-buru tadi. Orang tua dewa sejati tahap 4 itu meminta maaf berulang kali.
Tidak apa-apa. Lu Ming melambaikan tangannya. Ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia melihat ke suatu arah. Sepertinya orang yang ingin memusnahkan kalian semua benar-benar datang. Apa? Ekspresi sesepuh klan Fu berubah drastis saat dia cepat-cepat melihat ke arah itu. Wus, wus, wus. Ke arah itu, ada banyak bayangan hitam yang melesat ke arah mereka dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam beberapa tarikan napas, bayangan hitam telah tiba dan mengepung klan Fu dan Lu Ming. Jumlah mereka lebih dari 200. Orang-orang ini semuanya mengenakan jubah hitam, memancarkan perasaan misterius dan berbahaya. Siapa kalian? Apa yang kalian coba lakukan? Tetua klan Fu bertanya dengan kaget. Serahkan peta gunung dewata kuno dan aku akan mengampuni nyawa kalian. Salah satu pria berjubah hitam berkata dengan suara serak. Peta gunung dewa kuno yang mana? Klan Fu kita tidak punya peta gunung dewa kuno. Tetua klan Fu meraung. Tidak, hehe, kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti matinya. Kalau begitu mari kita musnahkan klan Fu dan kita akan menemukan mereka sendiri. Bunuh. Pemimpin pasukan berjubah hitam melambaikan tangannya, dan lebih dari 200 pasukan berjubah hitam bergerak. Sosok mereka berkedip-kedip, dan mereka menyerang orang-orang klan Fu dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mereka semua ahli. Lu Ming melirik dan menyadari bahwa pria berjubah hitam ini semuanya adalah ahli. Kebanyakan dari mereka adalah ahli alam dewa sejati. Beberapa yang terkuat telah mencapai tahap kelima alam dewa sejati, dan kemampuan mereka jauh di atas keluarga Fu. Bertahan, bertahan. Tetua klan Fu meraung dan mengumpulkan anggota klan Fu ke dalam formasi pertahanan. Meskipun klan Fu memiliki lebih banyak orang, kekuatan mereka jauh lebih rendah dibandingkan pihak lainnya. Lu Ming tidak segera bertindak. Dia berencana untuk membuat keluarga Fu menderita sedikit sebelum dia bertindak. Akan tetapi, meskipun dia tidak ingin melakukannya, seseorang memaksanya. Membunuh. Seorang pria berjubah hitam dari alam dewa sejati tingkat ketiga menyerang Lu Ming. Cahaya bilah dingin diarahkan ke kepala Lu Ming, ingin membelahnya menjadi dua. Awalnya aku ingin membiarkanmu hidup sedikit lebih lama, tapi ternyata kau mencari kematian. Lu Ming berkata dengan dingin. Dia menusukkan tombaknya ke depan dan membunuh pria itu. Ketika pria berjubah hitam lainnya melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah drastis. Membunuh. Lu Ming melancarkan gerakannya. Sosoknya bersinar dan tombak panjangnya bergetar. Sinar cahaya tombak meledak. Di antara orang-orang ini, yang tertinggi hanya berada di tahap kelima alam dewa sejati. Selain itu, kekuatan surgawi yang mereka kendalikan hampir semuanya adalah kekuatan surgawi biasa. Di tangan Lu Ming, mereka bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Puff, puff. Setiap tombak yang menyala akan merenggut nyawa seseorang. Lebih dari 100 tombak menyala dan lebih dari 100 Men in Black terbunuh. Mayat mereka berserakan di tanah. Suasana tiba-tiba menjadi sunyi. Baik Men in Black maupun klan Fu sangat terkejut. Ayo pergi. Setelah beberapa detik, pria berbaju hitam akhirnya bereaksi dan mulai melarikan diri ke segala arah. Mereka menyadari bahwa mereka telah bertemu dengan seorang ahli yang mengerikan. Jika mereka tetap tinggal, mereka semua akan mati. Jika kau ingin pergi, maka tinggallah. Ayo, gerutu Lu Ming. 8 rantai es berterbangan dan membesar dengan cepat. Langit dipenuhi bayangan rantai, mengikat ratusan orang berbaju hitam. Bagaimana mungkin para lelaki berjubah hitam itu bisa terhindar dari serangan rantai es itu? Mereka semua terikat oleh dinginnya rantai es itu dan membeku di sana. Kaisar Naga Abadi Chapter 2765 Bahasa Indonesia. Bab 2765 Bab 2764 Wilayah Tuan Angin Pengembara. Lebih dari 100 pria berbaju hitam semuanya terikat oleh rantai es Lu Ming dan dibekukan oleh udara dingin. Tidakkah kau ingin tahu siapa mereka? Aku serahkan padamu sekarang. Lu Ming memandang keluarga Fu. Baru pada saat itulah keluarga Fu tersadar dari lamunan mereka. Dewa tua sejati tingkat 4 itu berjalan mendekat dan menatap seorang pria berpakaian hitam sambil bertanya, bicaralah, siapakah kamu? Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan apapun dariku.
Pria berpakaian hitam itu berkata dengan muram. Kalian semua mengenakan jubah hitam untuk menutupi wajah dan menyembunyikan kepala serta ekor kalian. Kalian takut orang-orang akan mengenali kalian. Aku ingin tahu siapa kalian. Tetua klan Fu melambaikan tangannya dan merobek jubah hitamnya, memperlihatkan wajah seorang pria parubaya. Melihat wajah orang ini, tetua klan Fu tertegun sejenak sebelum menampakkan ekspresi terkejut. Dia berteriak, "Itu kamu, 19 penjaga. Apakah kamu orang-orang dari pelindung Lord Yufeng?" Suara tetua klan Fu bergetar seolah dia sangat terkejut. Penguasa wilayah angin pengembaraan. Itu sebenarnya penguasa wilayah angin pengembaraan. Kita sudah selesai. Anggota klan Fu lainnya juga pucat karena ketakutan. Penguasa wilayah angin yang mengembara. Lu Ming bingung. Pahlawan muda, beginilah adanya. Setelah bertahun-tahun berperang, bintang dewa kuno telah terbagi menjadi banyak wilayah. Setiap wilayah memiliki penguasa wilayah. Penguasa wilayah angin pengembara adalah penguasa wilayah ini. Dia adalah penguasa wilayah ini. Tetua klan Fu menjelaskan. Lu Ming tiba-tiba menyadari sesuatu. Aku tidak menyangka bahwa sebenarnya Lord Yufeng yang mengirim seseorang untuk menyerang. Aku tidak menyangka. Tetua klan Fu mendesah. Klan Fu mereka hanyalah kekuatan yang diperintah oleh penguasa pelindung angin yang berkelana. Bagaimana mungkin mereka bisa bersaing dengan penguasa pelindung angin yang berkelana? Sekarang karena pelindung Lord Yufeng telah mengarahkan pandangannya pada mereka, klan Fu kemungkinan besar akan dimusnahkan. Karena kau tahu bahwa kami adalah orang-orang penguasa wilayah Yufeng, mengapa kau tidak membiarkan kami pergi? Ke-19 pelindung itu berkata dengan ekspresi gelap dan dingin. Karena dia sudah dikenali, dia tidak perlu lagi menyembunyikannya. Benar sekali, ayo kita pergi. Para pria berbaju hitam lainnya juga berteriak. Tetua klan Fu dan anggota klan Fu lainnya ragu-ragu. Baru saja, begitu banyak orang mereka yang telah meninggal. Selain itu, penguasa wilayah Yufeng itu telah mengincar klan Fu-mu. Apakah menurutmu jika kau membiarkan orang-orang ini pergi, pihak lain akan membiarkan klan Fu-mu pergi? Lu Ming berkata dengan tenang. Nak, kamu. Ke-19 penjaga dan pria berjubah hitam lainnya semuanya sangat terkejut. Benar sekali. Bunuh mereka semua. Kita bahkan bisa melemahkan kekuatan penguasa wilayah angin pengembara. Tetua klan Fu menggertakkan giginya dan menampakkan ekspresi yang kejam. Kamu berani. Ke-19 penjaga terkejut dan marah. Asyik. Cahaya pedang menyambar saat lelaki tua klan Fu itu bergerak, membelah 19 penjaga menjadi dua. Serang. Bunuh mereka semua. Tetua klan Fu meraung. Membunuh. Klan Fu semuanya menyerang pria berjubah hitam. Para pria berbaju hitam itu terikat oleh rantai es Lu Ming dan tidak dapat melawan sama sekali. Mereka terbunuh satu per satu. Tak lama kemudian, lebih dari 100 orang tewas. Lu Ming melambaikan tangannya dan menjaga rantai es itu. Pahlawan muda, bolehkah aku mengundangmu ke keluarga Fu sebagai tamu? Tetua klan Fu tergagap. Selanjutnya, klan Fu pasti harus menghadapi balas dendam dari penguasa wilayah Yufeng. Dengan kekuatan klan Fu mereka pasti tidak akan mampu menahannya dan hanya akan dihancurkan. Namun, kemampuan yang baru saja ditunjukkan Lu Ming sungguh mengejutkan. Untuk memiliki kekuatan tempur seperti itu di usia yang begitu muda, dia jelas bukan dari bintang dewa kuno. Ada kemungkinan besar bahwa dia adalah murid jenius dari salah satu kekuatan utama di zona bintang surga Qin. Dia ingin meminta bantuan Lu Ming. Mungkin dia bisa membantu keluarga Fu mengatasi krisis ini. Apa basis kultivasi penguasa domain angin pengembara? Lu Ming bertanya. Kudengar dia berada di tahap ke-8 alam dewa sejati. Kata lelaki tua dari keluarga Fu. Ketika berbicara tentang alam dewa sejati tingkat 8, ekspresinya sangat serius. Dewa sejati tingkat ke-8 bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh klan Fu mereka. Ahli terkuat klan Fu mereka hanya berada di tingkat ke-5 dewa sejati. Tahap 8 alam dewa sejati. Baiklah, aku akan pergi bersamamu. Lu Ming tersenyum tipis. Lu Ming tidak terlalu peduli dengan dewa sejati tingkat 8.
Bahkan jika itu adalah dewa sejati tingkat 8 yang mengendalikan kekuatan surgawi tingkat raja, Lu Ming tidak takut. Lu Ming tidak akan sebanding dengan para jenius top yang telah menguasai berbagai keterampilan rahasia yang mengerikan atau yang memiliki kekuatan suci tingkat suci. Terima kasih, pahlawan muda. Tetua klan Fu sangat gembira saat mendengar persetujuan Lu Ming. Anggota klan Fu lainnya juga sangat gembira. Kerumunan itu membersihkan medan perang. Lu Ming mengikuti anggota klan Fu dan kembali ke klan Fu. Sekelompok orang datang menyambutnya begitu dia tiba di klan Fu. Penatua Agung, bagaimana situasinya? Sepertinya ada pertempuran besar di sana sekarang. Seorang pria parubaya berpakaian mewah datang dan bertanya kepada sesepuh klan Fu. Orang tua klan Fu adalah tetua agung klan Fu. Kepala klan, memang ada pertempuran besar tadi. Pihak lain adalah orang dari penguasa wilayah Yufeng. Kata tetua pertama klan Fu. Apa? Penguasa wilayah angin yang mengembara. Wajah kepala klan Fu seputih salju. Semua berkat pahlawan muda Lu Ming, kita masih hidup. Tetua pertama keluarga Fu segera menjelaskan apa yang telah terjadi. Setelah ketua keluarga Fu mendengar hal itu, dia tentu saja mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lu Ming dan memperlakukan Lu Ming sebagai tamu terhormat. Setelah itu, Lu Ming tinggal di kediaman Fu. Adapun klan Fu, mereka waspada dengan gelisah, menunggu kedatangan musuh yang kuat. 3 hari kemudian, saat fajar. Serangan musuh, serangan musuh. Suara keras memecah kesunyian pagi hari. Sekelompok orang yang pada terbang keluar dari istana klan Fu dan membentuk formasi pertahanan, menunggu dengan penuh antisipasi. Akhirnya tiba, Lu Ming bergumam. Dia bergerak dan meninggalkan kamarnya, berdiri di udara. Klan Fu dikelilingi oleh kerumunan besar. Tekanan yang mengerikan mengalir ke arah klan Fu seperti air pasang. Pelindung dewa mengembara angin, itu benar-benar dia. Banyak anggota klan Fu bergumam sendiri sambil menatap lelaki tua berwajah pucat itu. Tetua ini mengenakan jubah emas dan memancarkan aura yang bermartabat. Dia adalah gubernur pelindung angin yang mengembara. Degup, degup, dan EBSCP, mati. Tuan pelindung Yufeng melangkah maju, menyebabkan langit bergemuruh. Kekuatan surgawinya mendidih, dan auranya yang kuat membentuk tekanan mengerikan yang menyelimuti klan Fu. Banyak anggota klan Fu gemetar dan hampir tidak dapat menahan tekanan. Tuan pelindung Yufeng, bolehkah saya tahu bagaimana klan Fu saya telah menyinggung Anda sampai-sampai Anda mengumpulkan begitu banyak orang di sini? Ketua klan Fu menguatkan diri dan melangkah maju, menangkupkan tinjunya sebagai tanda hormat. Anda tahu jawabannya. Serahkan peta gunung dewa kuno dan Anda bisa menyelamatkan hidup Anda. Kata penguasa daerah angin mengembara dengan dingin. Pemimpin zona, keluarga Fu benar-benar tidak memiliki peta gunung dewa kuno. Jika kami memilikinya, kami pasti sudah menyerahkannya sejak lama. Kata kepala klan Fu. Dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Jika dia memiliki peta gunung dewa kuno, dia akan segera menyerahkannya sebagai ganti perdamaian klan Fu. Tidak perlu berdalih. Peta gunung dewa kuno terbuat dari emas jiwa titik. Emas jiwa titik memiliki karakteristik khusus, yaitu dapat merasakan satu sama lain meskipun mereka berjauhan. Dan kebetulan aku punya sedikit sisa emas jiwa. Melalui emas jiwa itu, aku bisa merasakan bahwa pasti ada beberapa emas jiwa di area ini, tetapi sangat langka sehingga tidak banyak di bintang dewa kuno. Kemungkinan besar itu adalah peta gunung dewa kuno. Kata penguasa daerah angin mengembara. Kaisar Naga Abadi Chapter 2766 Bahasa Indonesia. Bab 2766 Peta Gunung Dewa Kuno. Begitu Lord Yufeng selesai berbicara, sepotong logam ungu emas seukuran kuku muncul di telapak tangannya. Pada saat ini, permukaan logam ini berkilauan dengan cahaya, seolah-olah beresonansi dengan sesuatu. Semua orang tiba-tiba menyadari. Mereka akhirnya mengerti mengapa ada begitu banyak keluarga yang dimusnahkan di sekitar sana. Itu karena penguasa protektorat Yufeng telah merasakan munculnya sedikit emas jiwa di daerah ini melalui emas jiwa kecil itu. Kemungkinan besar itu adalah peta gunung dewa kuno. Namun, dia tidak yakin dengan lokasi pastinya. Jadi, klan-klan itu pergi satu per satu dan mencarinya. Namun,
Dia takut dikritik orang lain, jadi dia menyuruh semua bawahannya mengenakan jubah hitam dan menutupi wajah mereka. Tapi keluarga Fuku benar-benar tidak punya emas jiwa. Ketua klan Fu berteriak, wajahnya penuh ketidakberdayaan. Ayah, mungkinkah ini ada hubungannya dengan barang-barang kuno yang aku beli terakhir kali? Pada saat ini, seorang pemuda datang ke sisi kepala keluarga Fu dan berbisik. Antik, ketua klan Fu tercengang. Ya, saya membeli sejumlah benda kuno terakhir kali dan ingin mempelajarinya untuk melihat apakah benda-benda itu memiliki nilai. Salah satu gulungan memiliki warna yang mirip dengan emas jiwa ini, kata Wang Yao. Kata pemuda itu. Apa? Mata penguasa wilayah Yufeng berbinar ketika mendengar kata-kata pemuda itu. Apa? Ada benda seperti itu? Cepat dan keluarkan. Kepala klan Fu buru-buru memanggil. Ya, pemuda itu mengangguk dan mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan. Cincin penyimpanan itu bersinar, dan setumpuk barang antik muncul di udara. Barang-barang itu tampaknya tidak memiliki spiritualitas, tetapi tampak sangat sederhana dan penuh dengan jejak waktu. Terutama salah satu gulungan, warnanya benar-benar mirip dengan emas jiwa, tetapi warnanya jauh lebih gelap. Ketika benda-benda ini dikeluarkan, emas jiwa di tangan Dewa Pelindung Yufeng segera bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Kemudian, gulungan kuno itu tiba-tiba bersinar terang dan beresonansi dengan emas jiwa. Hahaha, peta gunung Dewa kuno. Itu benar-benar peta gunung Dewa kuno. Berikan padaku. Penguasa wilayah angin yang mengembara tertawa terbahak-bahak. Pemimpin keluarga Fu dengan cepat mengambil peta gunung Dewa kuno dan berkata, Tuan pelindung angin yang berkelana, aku akan menyerahkan peta ini kepadamu. Kamu harus berjanji untuk melepaskan klan Fuku. Baiklah, aku janji. Sekarang, cepatlah dan serahkan padaku. Kata penguasa daerah angin mengembara dengan tergesa-gesa. Pemimpin klan Fu bergumam pada dirinya sendiri sejenak. Dengan lambaian tangannya, peta gunung Dewa kuno terbang menuju Tuan Pelindung Yufeng dan ditangkap olehnya. Setelah dia menangkapnya di tangannya, dia buru-buru membukanya untuk melihatnya, dan ekspresinya menjadi lebih bahagia. Hahaha, akhirnya aku berhasil. Sekarang, karena kamu telah menyerahkan peta gunung Dewa kuno, aku akan segera membunuh klan Fumu. Kata penguasa wilayah Yufeng dengan dingin. Apa, bukankah kau bilang akan membiarkan klan Fu pergi? Kau tidak menepati janjimu. Sang patriark keluarga Fu meraung. Kredibilitas. Terakhir kali, aku mengirim lebih dari 200 orang ke sini, dan semuanya tewas di klan Fumu. Jika klan Fumu tidak hancur, bagaimana aku bisa menghadapi bawahanku? Kata kepala wilayah Yufeng dingin. Tatapan matanya sangat dingin. Dia tidak berniat membiarkan klan Fu pergi sejak awal. Hehe, kamu Feng, kamu masih saja hina seperti biasanya. Pada saat ini, terdengar seringai dari langit. Senyum itu penuh dengan ejekan. Siapa ini? Ekspresi kepala wilayah Yufeng berubah saat dia melihat ke langit. Yufeng, kamu bahkan tidak bisa mengenali suaraku. Suara itu terdengar lagi. Berdengung. Lalu, beberapa sosok muncul ke arah itu. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria setengah baya yang kurus. Xiang San, itu kamu. Ekspresi penguasa wilayah angin mengembara berubah. Penguasa wilayah Gunung Gajah. Itu adalah penguasa wilayah Gunung Gajah. Seseorang dari klan Fu berseru. Sepertinya itu adalah penguasa wilayah lain. Lu Ming punya ide. Wilayah ini diperintah oleh Tuan Yufeng, sedangkan wilayah Xiangshan seharusnya menjadi penguasa yang memerintah wilayah lainnya. Tentu saja aku. Yufeng, apakah kau ingin menyimpan peta gunung Dewa kuno itu untuk dirimu sendiri? Serahkan saja, kata penguasa wilayah Gunung Gajah dengan dingin. Kau ingin mengambil sendiri peta gunung Dewata kuno itu dariku. Dalam mimpimu, Tuan Pelindung Yufeng melambaikan peta gunung Dewa kuno di tangannya dan hendak menyimpannya di cincin penyimpanannya. Pada saat ini, seberkas cahaya melesat ke arah telapak tangan pelindung Lord Yufeng dengan kecepatan yang sangat cepat. Serangan itu datang dari belakang pelindung Lord Yufeng. Itu adalah salah satu bawahannya. Penguasa pelindung Yufeng tidak pernah menduga bahwa bawahannya akan menyerangnya.
Ia ingin menghindar, tetapi sudah terlambat. Telapak tangannya terkena dan meledak. Peta dewa kuno itu terbang keluar. Penjaga agung, kau mencari kematian. Matilah. Penguasa wilayah Yufeng meraung marah. Dia mengedarkan kekuatan sucinya dan dengan cepat memperbaiki telapak tangannya yang patah. Orang yang baru saja menyerangnya adalah ahli nomor 1 di bawahnya. Dia adalah eksistensi di tahap ketujuh alam dewa sejati dan merupakan pelindungnya yang hebat. Pelindung agung itu segera mundur untuk mencegah penguasa wilayah Yufeng menyerang. Hahaha, biar ku beritahu, pelindung agungmu sudah lama diam-diam bergabung denganku. Penguasa wilayah Gunung Gajah tertawa dan menerkam ke arah peta Gunung Dewa Kuno. Jangan coba-coba mengambil peta Gunung Dewa Kuno milikku. Bunuh dia. Penguasa wilayah Yufeng meraung dan menerkam ke arah peta Gunung Dewa Kuno. Pada saat yang sama, serangan hebat terus dilancarkan ke arah penguasa wilayah Xiangshan. Penguasa wilayah Gunung Gajah sama sekali tidak takut. Ia pun melancarkan serangan. Keduanya saling bertabrakan terus-menerus, dan kekuatan mereka menyebar ke segala arah. Untungnya, peta Gunung Dewa Kuno terbuat dari emas sentuh jiwa dan sangat keras. Peta itu berguling dalam ki yang kuat dan tidak terluka. Penguasa wilayah Gunung Gajah juga berada di tahap ke-8 alam dewa sejati. Kekuatan bertarungnya tidak lebih lemah dari penguasa wilayah angin berkelana. Keduanya saling bertukar pukulan terus-menerus, tetapi tidak ada yang menang. Untuk sesaat, tidak ada yang memperoleh peta Gunung Dewa Kuno. Akan tetapi, saat Yufeng dan Xiangshan sedang bertarung dengan sengit, sebuah sosok di langit menerkam peta Gunung Dewa Kuno dengan kecepatan yang sangat tinggi dan menyambarnya. Ini adalah anggota lomba sayap. Ia memiliki sepasang sayap hijau di punggungnya, dan saat ia mengepakkannya, kecepatannya sungguh menakjubkan. Tuan Domain Yuhan, itu kamu. Serang. Penguasa wilayah Yufeng dan penguasa wilayah Xiangshan berteriak bersamaan. Mereka tidak mau repot-repot bertarung dan menyerang orang-orang dari ras sayap itu bersamaan. Penguasa domain lain telah tiba. Dia tidak lain adalah penguasa domain Yuhan. Awalnya, penguasa wilayah Yuhan hendak mendapatkan peta Gunung Dewa Kuno. Namun, serangan gabungan penguasa wilayah Yufeng dan penguasa wilayah Xiangshan sangat kuat. Dia tidak punya pilihan selain menyerah pada peta Gunung Dewa Kuno dan mempertahankan diri dengan sekuat tenaga. Ledakan, ledakan. Penguasa wilayah Yuhan terpaksa mundur. Sementara itu, penguasa wilayah Yufeng dan penguasa wilayah Xiangshan menerkam ke arah peta Gunung Dewa Kuno dan mulai bertarung lagi. Wajah Master Domain Yuhan tampak muram. Dia juga menerkam ke depan. Ketiga Master Domain terlibat dalam pertempuran. Semua orang menginginkan peta Gunung Dewa Kuno, tetapi tidak ada yang bisa mendapatkannya. Semua orang dari keluarga Fu tercengang, mereka tidak menyangka akan menarik perhatian tiga penguasa domain. Peta Gunung Dewa Kuno beterbangan di udara. Peta Gunung Dewa Kuno. Luming bergumam, matanya dipenuhi dengan keinginan. Bukankah dia di sini untuk menemukan Gunung Dewa Kuno? Karena itu, dia menginginkan peta Gunung Dewa Kuno. Luming melangkah maju dan mendekati medan perang. Kaisar Naga Abadi Chapter 2767 Bahasa Indonesia. Bab 2767 Membunuh Penguasa Domain. Secara kebetulan, ketika Luming melangkah maju, peta Gunung Dewa Kuno terbang ke arahnya seperti sambaran petir. Bahkan Luming sendiri sedikit terkejut. Dia mengulurkan tangan dan mengambil peta Gunung Dewa Kuno. Nak, berikan aku peta Gunung Dewata Kuno. Cepat dan serahkan. Tiga penguasa wilayah, Yufeng, Xiangshan, dan Yuhan, meraung dan menerkam ke arah Luming. Luming menggeser tubuhnya dan bergerak beberapa ratus mil jauhnya, menghindari serangan itu. Saya ingin peta Gunung Dewata Kuno ini. Luming berkata dan menyimpan peta Gunung Dewa Kuno. Semua orang di sekitar mereka tercengang. Mereka lalu menatap Luming seolah-olah dia orang bodoh. Apakah dia menginginkan peta Gunung Dewa Kuno? Apakah menurutmu ketiga penguasa wilayah itu hanya pamer? Bukankah ini seperti mencari kematian? Bahkan tiga penguasa domain tercengang sejenak, lalu mereka semua melepaskan niat membunuh yang dingin. Nak, aku pernah melihat orang bodoh, tapi aku belum pernah melihat orang sebodoh dirimu.
Karena kau mencari kematian, aku akan memenuhi keinginanmu. Matilah, teriak penguasa wilayah Yufeng dengan dingin. Dia menerkam Lu Ming seperti sambaran petir. Dia milikku. Jangan pernah berpikir untuk merebutnya dariku. Para penguasa domain Gunung Gajah dan domain Yuhan menerkam Lu Ming, mencoba membunuhnya dan mengambil cincin penyimpanannya. Kau benar-benar mengira aku buah kesemek yang lembut. Lu Ming mencibir dan tombak panjang muncul di tangannya. Pada saat yang sama, Lu Ming mengaktifkan kekuatan tempur 3 kali lipat dari formula pertempuran. Hancurkan langit, hancurkan, teriak Lu Ming. Energi surgawi dalam tubuhnya bersirkulasi dengan kekuatan penuh dan dia melancarkan gerakan pertama dari 3 serangan apokaliptik, menembus langit. Ketiga cahaya tombak itu membawa kekuatan yang mengerikan saat menusuk ke arah penguasa domain Yufeng, penguasa domain Xiangshan, dan penguasa domain Yuhan. Ledakan, ledakan, ledakan. Setelah 3 ledakan berturut-turut, ekspresi penguasa wilayah Yufeng dan 2 lainnya berubah drastis. Tubuh mereka gemetar dan mereka tidak bisa menahan diri untuk mundur. Sosok Lu Ming bergoyang dan dia mundur beberapa langkah. Apa? Di tempat kejadian, semua orang tercengang. Lu Ming telah memblokir serangan ketiga pemimpin zona dan bahkan memaksa mereka mundur. Bagaimana Lu Ming bisa memiliki kemampuan bertarung yang begitu kuat? Sebelumnya, beberapa orang merasa bahwa Lu Ming bodoh. Sekarang, mereka menyadari bahwa merekalah yang bodoh. Menakjubkan, sangat menakjubkan. Kepala keluarga Fu dan yang lainnya juga terkejut. Sialan, bocah nakal ini. Master wilayah Yufeng dan 2 orang lainnya tidak dapat menyembunyikan keterkejutan di mata mereka. Anak ini memang licik. Kenapa kita bertiga tidak bekerja sama dan menyingkirkannya terlebih dahulu? Setelah itu kita bisa mendapatkan peta Gunung Dewa Kuno. Penguasa wilayah angin mengembara menyampaikan pesan kepada 2 penguasa wilayah lainnya. Baiklah, saya setuju. Penguasa wilayah Xiangshan dan penguasa wilayah Yuhan menganggukkan kepala, setuju untuk bergabung. Dari pertarungan tadi, mereka tahu bahwa mereka bukanlah tandingan Lu Ming jika mereka sendirian. Dengung, 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 dengung. Master zona Yufeng dan 2 lainnya bergerak. Mereka menyerang Lu Ming seperti sepasang tanduk. Ayo, Lu Ming bergumam. Tombak panjang itu bergetar dan melesat keluar. Kekuatan surgawi yang dikendalikan oleh Master zona Yufeng dan 2 lainnya hanyalah kekuatan surgawi biasa. Meskipun mereka memiliki kultivasi dewa sejati tingkat 8, Lu Ming sama sekali tidak takut. Ledakan. Cahaya tombak tebal itu bagaikan gunung, membombardir 3 penguasa wilayah. Ketiga penguasa domain semuanya menggunakan jurus pamungkas mereka dan kedua kubu bertarung dengan sengit. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit terus meledak, dan dalam sekejap mata, kedua belah pihak telah bertukar ratusan pukulan. Bagus, aku akan mencoba jurus baruku. 3 serangan dahsyat, memotong bulan. Mata Lu Ming bersinar terang. Kekuatan surgawi dalam tubuhnya melonjak liar dan mengalir ke tombak panjang itu. Pada saat yang sama, Lu Ming melemparkan rantai es. Beberapa rantai menyapu ke arah penguasa wilayah Gunung Gajah dan penguasa wilayah Yuhan. Lu Ming sendiri melemparkan jurus kedua dari 3 serangan apokaliptik, memotong bulan. Ketika 3 serangan apokaliptik mencapai tingkat keempat, dia sudah dapat menggunakan jurus kedua, pemotongan bulan. Kekuatan jurus ini bahkan lebih kuat daripada jurus menembus ruang. Tentu saja, jumlah kekuatan suci yang dikonsumsinya bahkan lebih mengejutkan. Namun, Lu Ming memiliki formula ukuran. Dia tidak peduli dengan konsumsi kekuatan surgawi. Suara mendesing. Sinar cahaya tombak, seperti bulan sabit, menyerang pelindung Lord Yufeng. Ini, pupil mata Master Pelindung Yufeng mengecil dengan cepat. Dia bisa merasakan betapa mengerikannya gerakan Lu Ming. Dia meraung dan meledak dengan seluruh kekuatannya, mencoba menghalangi gerakan ini. Ledakan, puci, 2 suara aneh terdengar. Kemudian, sosok Lu Ming melesat lewat sementara tubuh penguasa zona Yufeng menegang di udara. Wajahnya dipenuhi kengerian. Kemudian tubuhnya terkoyak, dan jiwanya hancur. Melihat pemandangan ini, para penguasa wilayah Gunung Gajah dan wilayah Yuhan merasakan hawa dingin menjalar dari kaki hingga kepala mereka.
Mereka hampir mati ketakutan. Mereka mundur dengan panik untuk menjaga jarak dari Luming. Pemimpin zona sudah mati, pemimpin zona sudah mati. Bawahan pemimpin zona Yufeng langsung dilanda kekacauan. Mereka juga mundur dengan panik, menjauhkan diri dari Luming. Apakah aku membiarkanmu pergi? Berhenti di situ saja. Pandangan Luming beralih ke penguasa wilayah Gunung Gajah dan penguasa wilayah Yuhan. Penguasa wilayah Xiangshan dan penguasa wilayah Yuhan sama-sama terkejut. Mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi dan segera berbalik untuk lari. Tatapan mata Luming berubah dingin saat ia menggunakan teknik 9 Kun Peng surgawi. Seperti Kun Peng, ia bergegas menuju mereka berdua dan menyusul mereka dalam beberapa saat, menghalangi jalan mereka. Sudah kubilang berhenti, kau tidak mendengarku. Luming berkata dengan dingin. Pahlawan muda, aku tidak menginginkan peta gunung dewa kuno lagi. Ambil saja sebanyak yang kau mau. Kata penguasa wilayah Gunung Gajah itu tergesa-gesa, sekujur tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Jika Luming dapat membunuh Master Zona Yufeng dengan satu tembakan, dia juga dapat membunuhnya dengan satu tembakan. Akan aneh jika dia tidak takut. Ya, aku juga tidak menginginkannya. Pahlawan muda, tolong ambillah. Kata penguasa wilayah Yuhan tergesa-gesa. Peta gunung dewa kuno itu milikku. Jangan pergi dulu. Aku mungkin membutuhkanmu untuk hal lain. Luming berkata dengan dingin. Seperti yang diharapkan, penguasa domain Xiangshan dan penguasa domain Yuhan tidak berani bergerak. Kemudian, Luming mengeluarkan peta gunung dewa kuno dan membukanya. Memang ada jalan menuju ke tempat misterius, Gunung Dewata Kuno. Aku ingin kamu mengikutiku dan menemukan Gunung Dewa Kuno lewat peta. Kata Luming. Luming tidak begitu mengenal bintang Dewa Kuno. Bahkan jika dia punya peta, akan sangat merepotkan untuk menemukannya. Akan lebih baik jika meminjam kekuatan penguasa wilayah Gunung Gajah dan yang lainnya untuk menemukan Gunung Dewa Kuno lebih cepat. Mengenai membawa serta penguasa wilayah Xiangshan dan yang lainnya, Luming tidak keberatan. Dia hanya ingin mendapatkan beberapa bunga Dewa Kuno dalam perjalanan ini. Dia tidak peduli dengan Xiangshan dan yang lainnya. Mata penguasa domain Gunung Gajah dan penguasa domain Yuhan berbinar. Mereka tidak menyangka hal baik seperti itu akan terjadi. Luming ingin mereka mencari Gunung Dewa Kuno bersama-sama. Apakah itu berarti mereka juga bisa memasukinya? Saat memikirkan hal ini, mata mereka menyala-nyala karena gairah. Jangan khawatir, kami pasti akan menemukannya secepatnya. Penguasa domain dan penguasa domain Xiangshan menganggukkan kepala. Ayo pergi, Luming berkata. Dia meninggalkan tempat itu bersama Xiangshan dan yang lainnya, tidak tinggal di klan Fu. Dengan kematian penguasa wilayah Yufeng, krisis klan Fu akan teratasi. Beruntung sekali, klan Fu kita benar-benar beruntung kali ini. Benar sekali, saya bertemu dengan pahlawan muda Luming. Dewa telah memberkati keluarga Fu saya. Pahlawan muda Luming adalah dermawan terbesar keluarga Fu. Kita harus menjadikannya patung dewa dan memujanya setiap hari. Menatap ke arah ditinggalkannya Luming, para anggota keluarga Fu merasa sangat bersyukur. Kaisar Naga Abadi Chapter 2768 Bahasa Indonesia. Bab 2768 Bab 2767 Banyak peta. Luming tidak peduli dengan apa yang dipikirkan klan Fu. Pada hari-hari berikutnya, penguasa wilayah Gunung Gajah dan penguasa wilayah Yuhan mengirim sejumlah besar orang untuk mencari Gunung Dewa Kuno menurut peta. Setelah setengah bulan melakukan penelitian, mereka akhirnya menentukan lokasi yang tepat. Kemudian, Luming, penguasa wilayah Gunung Gajah, dan penguasa wilayah Yuhan memimpin sekelompok ahli dan bergegas menuju tujuan mereka. Mereka tidak menyadari bahwa di belakang mereka ada sosok yang mengikuti mereka. Orang itu adalah Le Zong. Menurut peta, Gunung Dewa Kuno terletak di ujung utara bintang Dewa Kuno. Di sebuah pulau terpencil di lautan utara jauh. Ketika mereka tiba di pulau terpencil itu, mereka tercengang. Hal ini karena pulau terpencil ini benar-benar sunyi. Tidak ada Gunung Dewa Kuno. Yang terpenting, sudah banyak orang berkumpul di sini. Mereka berdiri di sekitar pulau terpencil itu, mencari sesuatu.
Wilayah Lord Guanhao, wilayah Lord Qian, apa yang kau lakukan di sini? Sang penguasa daerah pegunungan gajah membelalakkan matanya dan berseru. Karena di sini, ia melihat banyak penguasa wilayah dan mengenali beberapa di antaranya. Xiang San, kamu juga di sini. Sepertinya kamu juga memperoleh peta gunung dewa kuno. Seorang pria kekar terkekeh. Dia adalah penguasa kota dari wilayah 1000. Apa maksudmu? Apakah kamu juga mendapatkan peta gunung dewa kuno? Kata penguasa wilayah Gunung Gajah. Tidak buruk. Sebuah gulungan muncul di tangan penguasa kota wilayah 1000. Gulungan itu sama dengan gulungan yang dimiliki Luming dan yang lainnya. Ini, penguasa wilayah Xiang San, penguasa wilayah Yuhan, dan yang lainnya tercengang. Hahaha, apa kamu terkejut? Aku juga berpikir sama sepertimu. Kupikir hanya ada satu peta gunung dewa kuno. Sekarang aku tahu ada banyak. Lebih dari separuh penguasa domain ada di sini. Aku khawatir jumlah orang akan bertambah. Tuan kota tertawa. Luming, penguasa wilayah Gunung Gajah, dan yang lainnya terdiam. Setelah sekian lama, ternyata ada banyak peta gunung dewa kuno. Apakah kau menemukan gunung dewa kuno? Sang penguasa wilayah bertanya lagi. Inilah yang paling mereka khawatirkan. Tidak, tempat ini adalah pulau terpencil. Burung tidak buang air besar, dan tidak ada sehelai bulu pun. Kata tuan kota, wajah Luming sedikit gelap. Tidak ada apa-apa. Bukankah itu akan menjadi perjalanan yang sia-sia? Namun, mereka tidak mungkin menyerah begitu saja. Mereka pun segera mulai mencari pulau terpencil itu dengan saksama untuk mencari petunjuk. Seperti yang diharapkan, seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang datang dari segala penjuru pulau terpencil itu. Mereka semua adalah penguasa wilayah yang datang dengan peta gunung dewa kuno. Aneh, sepertinya semua peta ini muncul pada saat yang bersamaan. Kalau tidak, bagaimana mungkin ada begitu banyak orang berkumpul di sini pada saat yang bersamaan? Petik 2. Luming mengerutkan kening dan merenung. Ia merasa bahwa semuanya adalah buatan manusia. Dia bukan satu-satunya yang punya pertanyaan. Yang lain juga punya pertanyaan. Namun, godaan gunung dewa kuno terlalu besar. Tidak ada yang tersisa. Lezong sudah berbaur dengan kerumunan di pulau terpencil itu. Setidaknya ada puluhan ribu orang di pulau itu, jadi tidak ada yang akan memperhatikannya. Seiring berlalunya waktu, semakin banyak orang berdatangan ke pulau itu. Menurut penguasa domain Xiangshan, sebagian besar penguasa domain bintang dewa kuno telah datang. Mereka juga membawa sejumlah besar ahli. Itu tidak mungkin. Peta gunung dewa kuno terbuat dari emas jiwa titik. Emas jiwa titik itu langka dan berharga. Siapa yang mau menghabiskan begitu banyak uang untuk melakukan lelucon seperti itu? Petik 2. Seseorang berkata, tentu saja tidak ada orang yang mau menghabiskan begitu banyak uang untuk mempermainkan mereka, karena hal itu tidak ada gunanya. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa sudah waktunya Gunung Dewa Kuno lahir. Itulah sebabnya peta Gunung Dewa Kuno telah muncul di seluruh bintang Dewa Kuno dalam waktu yang singkat. Ada begitu banyak peta Gunung Dewa Kuno. Mungkin itu bermakna, mengapa kita tidak mengeluarkan peta semua orang dan melihat apakah ada yang aneh. Petik 2. Seseorang menyarankan, baiklah, aku setuju. Saya juga setuju. Banyak orang mengangguk setuju. Lalu mereka yang memiliki peta gunung dewata kuno semuanya mengeluarkan peta mereka. Lu Ming juga mengeluarkannya. Setidaknya ada ratusan peta gunung dewa kuno. Begitu peta-peta ini dikeluarkan, mereka beresonansi satu sama lain dan peta-peta itu menjadi berkilau. Wus! Kemudian peta itu terbang ke arah tertentu dari pulau terpencil itu dan berhenti di suatu tempat. Ratusan peta membentuk lintasan aneh dan berputar cepat di udara. Rune tiba-tiba muncul di langit seperti jaring laba-laba. Ada reaksi. Banyak orang yang gembira. Jika ada reaksi, itu berarti peta itu nyata. Semakin banyak rune muncul di kehampaan. Pada akhirnya, kehampaan itu mulai berputar, membentuk pusaran hitam pekat. Namun kemudian, pusaran itu perlahan menjadi jelas, dan pemandangan di balik pusaran itu pun dapat terlihat. Itu adalah gunung suci yang tak tertandingi besarnya, menjulang ke langit.
Gunung Dewata kuno. Banyak mata orang yang dipenuhi dengan kegembiraan. Mereka akhirnya menemukan Gunung Dewa kuno. Di masa lalu, keturunan dewa kuno pernah tinggal di sana. Legenda mengatakan bahwa ada banyak harta karun di dalamnya. Mata Luming sedikit berbinar. Ada bunga dewa kuno di Gunung Dewa kuno. Jika dia bisa mendapatkan bunga itu, tubuh dewanya akan meningkat dan dia akan mampu mengolah seni simbol pertempuran. Ayo pergi. Seseorang tidak tahan lagi dan bergegas masuk ke pusaran air. Dalam sekejap, dia memasuki pusaran air dan muncul di sisi lain. Aku baik-baik saja. Cepat, serang. Mengenakan biaya. Melihat orang-orang di hadapan mereka baik-baik saja, kebanyakan dari mereka tak kuasa menahan diri untuk bergegas menuju pusaran air, takut kalau mereka selangkah lebih lambat dan harta karun itu akan dirampas. Para penguasa wilayah Gunung Gajah dan wilayah Yuhan tidak lagi mempedulikan Luming, mereka pun menyerbu ke dalam pusaran tersebut. Luming berbaur dengan orang banyak dan bergegas memasuki Gunung Dewa kuno. Hehe, aku tidak menyangka akan bertemu dengan Gunung Dewa kuno yang legendaris saat aku datang untuk membunuh Luming. Luming adalah bintang keberuntunganku. Dia tertawa dingin dan mengikuti mereka ke dalam pusaran itu. Luming melesat ke pusaran itu dan muncul di atas sebuah batu besar. Ini, Luming memandang ke depan dan menyadari bahwa mereka telah sampai di tengah sebuah lembah yang luas. Lembah ini sangat luas, lebarnya lebih dari 1000 mil, dan di kedua sisinya terdapat tebing yang menjulang hingga ke awan. Mereka memiliki puluhan ribu orang yang memasuki tempat ini. Wus, banyak orang sudah bergegas masuk ke kedalaman lembah. Luming mengamati sekelilingnya dan bergegas ke kedalaman lembah. Ledakan. Tiba-tiba, terdengar ledakan dahsyat di depan mereka. Sekelompok orang saling bertarung dengan sengit. Bunga dewa kuno itu milikku. Pergilah. Kaulah yang seharusnya tersesat. Raungan kemarahan itu membuat jantung Luming berdebar kencang. Bunga dewa kuno muncul. Luming bergegas menghampiri. Benar saja, ia melihat bunga berwarna merah tua tumbuh di antara celah batu. Bunga itu penuh dan berkilau, memancarkan fluktuasi energi yang kuat. Itu benar-benar bunga dewa kuno. Persis sama dengan apa yang tercatat di buku Kaisar Naga Abadi Chapter 2769 Bahasa Indonesia. 2769 Bab 2768 Kerangka Hitam. Dan EBSP, puluhan ahli bertarung di dekat bunga dewa kuno. Ah! Dengan teriakan yang menyedihkan, seorang ahli dewa sejati tingkat ke-6 terbunuh, dan darah segar mengalir ke seluruh tanah. Dalam pertempuran itu, ada beberapa karakter tingkat penguasa domain. Keberadaan di tahap ke-6 alam dewa sejati secara alami tidak cukup. Yang lainnya melihat sekeliling dan tidak memperjuangkannya. Bunga dewa kuno tidak ada nilainya. Bahkan lebih banyak orang bergegas masuk ke kedalaman lembah. Mungkin ada lebih banyak bunga dewa kuno di lembah itu. Luming melihatnya namun tidak bergerak. Bunga dewa kuno memiliki kegunaan yang terbatas, jadi tidak perlu mengungkapkan kekuatan aslinya terlebih dahulu. Luming menggerakkan tubuhnya dan menuju ke dalam lembah. Seperti yang diharapkan, semakin banyak bunga dewa kuno muncul di kedalaman lembah. Setiap kali bunga dewa kuno muncul, itu akan menyebabkan pertempuran besar. Banyak orang akan memperebutkannya. Meskipun pengembangan kekuatan surgawi merupakan fokus utama alam semesta purba, kekuatan tubuh surgawi juga sangat penting. Beberapa keterampilan rahasia memerlukan kekuatan tubuh dewa. Lebih jauh lagi, semakin kuat tubuh dewa, semakin kuat pula kekuatan hidupnya. Harta yang dapat meningkatkan tubuh dewa semuanya sangat berharga, jadi persaingannya tentu saja ketat. Namun, Luming tidak bergerak. Dia meningkatkan kecepatannya dan bergegas ke kedalaman lembah. Nak, hati-hati. Ada yang mencoba membunuhmu. Pada saat ini, sebuah suara datang dari lautan kesadaran Luming. Seseorang ingin membunuhku. Luming tidak membeku sesaat pun. Dia waspada. Tunggu, suara ini. Tiba-tiba, Luming menghentikan langkahnya, wajahnya dipenuhi keterkejutan. Itu karena suara yang baru saja terdengar di lautan kesadarannya sangat asing. Itu bukan suara rumus ukuran atau rumus pertempuran, tetapi suara lain. Namun, di lautan kesadarannya, selain rumus kuantitas dan rumus pertempuran,
apakah ada yang lain? Siapa dia? Siapa yang ada di lautan kesadaranku? Lu Ming berteriak dengan energi mentalnya. Nak, ada sesuatu dalam lukisanmu. Kali ini, bunyinya adalah rumus kuantitas. Sebuah lukisan. Lu Ming langsung teringat pada potret Jingyu. Namun, bekas yang ditinggalkan Jingyu sudah menghilang. Potret di atasnya juga sudah menghilang. Mungkinkah ada hal lain di potret itu? Nak, apa yang membuatmu terkejut? Sejak kau mendapatkan potret Jingyu, aku selalu ada di sekitarmu. Aku selalu memperhatikanmu selama ini, tapi kau sama sekali tidak menyadari kehadiranku. Suara yang tidak dikenal sebelumnya terdengar sekali lagi, dan seperti yang diduga, suara itu berasal dari potret Jingyu. Lalu, Lu Ming terkejut melihat sebuah lengan terentang dari potret itu. Namun, lengan ini tidak terbuat dari daging dan darah. Itu adalah sepotong tulang yang berwarna hitam, seolah-olah terbuat dari batu giok hitam. Kemudian, Lu Ming melihat sebuah kerangka merangkak keluar dari potret Jingyu. Kerangka itu berwarna hitam seperti batu giok. Lu Ming tercengang. Sebenarnya ada kerangka yang tersembunyi dalam lukisan bulu yang terkejut itu. Apa yang sedang terjadi? Siapakah kerangka ini? Mungkinkah Jingyu sendiri? Dalam sekejap, puluhan pikiran melintas dalam benak Lu Ming. Bocah, jangan terlalu terkejut. Aku sudah bilang padamu bahwa seseorang ingin membunuhmu. Mereka sudah dekat. Jika kau ingin mati, teruslah linglung. Kerangka itu berlanjut. Lu Ming segera menenangkan pikirannya. Seperti yang diduga, dia merasakan gelombang aura dingin menyebar ke arahnya. Pada saat yang sama, seorang tetua berkulit gelap dengan cepat mendekati Lu Ming dan cahaya pedang menusuk bagian belakang jantung Lu Ming. Cepat, akurat, dan kejam. Itu dilakukan dalam satu gerakan, satu serangan untuk membunuh. Terlebih lagi, kekuatannya sangat mengejutkan. Jika bukan karena peringatan kerangka hitam itu, Lu Ming akan berada dalam bahaya. Namun, setelah kerangka hitam itu mengingatkannya, Lu Ming sudah bereaksi terlebih dahulu. Dalam sekejap, Lu Ming sudah mengeluarkan armor Crimson Gold 9 lapis. Lapisan armor Crimson Gold menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, Lu Ming cepat berbalik dan menusukkan tombaknya, membidik kilatan pedang. Asyik. Tombak panjang dan cahaya pedang saling beradu, menimbulkan suara benturan yang memekakkan telinga, dan kekuatannya menyebar ke segala arah. Namun, kekuatan cahaya pedang itu sangat kuat. Pedang Ki yang mengerikan membuat tombak panjang itu bergetar terus-menerus. Kemudian, pedang itu menembus tombak panjang itu dan menuju ke arah Lu Ming. Degup, degup, baju zirah merah keemasan milik Lu Ming bergetar hebat dan terkoyak. Tubuh Lu Ming terlempar ke belakang, menghantam batu besar setinggi 100 meter. Tubuhnya penuh luka tebasan pedang dan darah mengalir keluar. Untungnya, cahaya pedang itu menembus tombak dan baju besi Scarlet Gold satu demi satu. Kekuatannya tidak lagi kuat, dan Lu Ming hanya menderita beberapa luka ringan. Hah! Tetua berkulit gelap itu tercengang karena dia tidak berhasil membunuh Lu Ming dengan satu serangan. Dia tampak sangat terkejut. Siapa kau? Kenapa kau ingin membunuhku? Lu Ming menatap tetua berkulit gelap itu dan berteriak dengan dingin. Kekuatan orang tua ini sangat mengerikan. Kultivasinya berada di puncak tahap ke-9 dewa sejati dan dia mengendalikan kekuatan surgawi tingkat raja. Dengan kemampuan Lu Ming saat ini, jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya, dia bisa bertarung dengan dewa sejati tingkat ke-9 biasa. Namun, jika dia bertemu dengan dewa sejati tingkat ke-9 puncak, dia kemungkinan besar bukan tandingannya. Selain itu, pihak lain juga telah menguasai kekuatan dewa tingkat raja, dan kemampuannya jauh di atas dirinya. Yang paling penting, Lu Ming tidak mengenal orang tua ini. Membunuh. Tetua berkulit gelap itu tidak mengatakan apa-apa. Dia berteriak dingin dan menerkam Lu Ming seperti kilat. Bahkan sebelum dia tiba, seberkas cahaya pedang yang mengerikan sudah mengalir ke arah Lu Ming. Rantai es. Pikiran Lu Ming berkelebat dan 8 rantai es beterbangan bagaikan 8 naga panjang, menjerat sesepuh berkulit gelap itu. Wus! Cahaya pedang lawannya terus mengenai rantai es, menyebabkan percikan api beterbangan. Rantai es terus bergetar, dan bekas pedang muncul di sana. Namun,
mereka masih berhasil memblokir serangannya. Pada saat yang sama, hawa dingin yang mengerikan menyebar ke arah sesepuh berkulit gelap itu, menyebabkan dia menggigil. Keterampilan rahasia, belenggu es. Anak ini benar-benar telah mengembangkan belenggu es. Tetua berkulit gelap itu terkejut. Kemudian, dia menggeram dan kekuatan surgawi yang lebih mengerikan meledak dari tubuhnya. Cahaya pedang meledak terus-menerus, mengguncang rantai es yang mengikatnya dan menuju ke arah Luming. 3 serangan apokaliptik, menghancurkan bulan. Mati, Luming berteriak dan menggunakan jurus terkuatnya. Serangan berbentuk bulan sabit diarahkan ke tetua berkulit gelap itu. Ledakan. Keduanya bertabrakan sekali lagi dan sebuah kekuatan yang mengejutkan meledak di antara keduanya. Mundur, cepat mundur. Di sisi lain, yang lain terkejut dan mundur. Beberapa yang lebih lemah terbunuh oleh energi dari tabrakan tersebut. Kekuatan yang mengerikan. Siapa mereka berdua? Mereka bahkan lebih kuat dari banyak penguasa domain. Banyak orang terkejut. Mungkin hanya penguasa domain paling mengerikan di bintang dewa kuno yang mampu menandingi kekuatan tempur semacam itu. Bocah, mati saja. Tetua berkulit gelap itu meraung saat kekuatan surgawi mengalir ke tubuhnya. Cahaya pedang meluas dan tubuh Luming bergetar. Dia terlempar ke belakang dan memuntahkan seteguk darah. Sekaranglah waktunya. Mata Luming berkedip dan rantai es lainnya terbang keluar dari tubuhnya. Ini adalah rantai es terakhir, dan juga yang terkuat. Rantai es ini telah disempurnakan menjadi cairan misterius. Kaisar Naga Abadi Chapter 2770 Bahasa Indonesia 2770 Bab 2770 Dewa Kuno Lautan Bunga. Tetua berkulit gelap itu jelas tidak menyangka Luming akan melakukan gerakan seperti itu. Dia sedikit terkejut. Pada saat yang sama, dia mengubah posisi pedangnya dan menebas rantai es ke-9. Namun, ketika pedang tempurnya mengenai rantai es ke-9, ekspresinya berubah drastis. Itu karena dia merasakan hawa dingin yang sangat mengerikan datang ke arahnya. Seolah-olah itu akan membekukan darahnya dan bahkan kekuatan surgawinya. Suara mendesing. Rantai es lainnya bergetar dan melilit lelaki tua berkulit gelap itu, mencoba menjebaknya sampai mati. Bocah ini, sungguh teknik yang mengejutkan. Tetua berkulit gelap itu terkejut. Dia tidak lagi peduli untuk menyembunyikan identitasnya. Pada saat ini, dia meledak dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Tubuhnya meletus seperti gunung berapi. Kekuatan surgawinya melonjak dan menyerang hawa dingin di tubuhnya. Pada saat yang sama, cahaya pedang meledak dan menyapu rantai es. Akan tetapi, meskipun ia mengerahkan seluruh tenaganya, sulit baginya untuk mempertahankan penyamarannya. Tubuh dan ototnya mulai berubah, menampakkan penampilan aslinya. Le Zong, Luming meraung, niat membunuhnya dingin. Benar sekali, tetua berkulit gelap ini adalah Le Zong. Dia menyamar dan tampaknya telah mengembangkan teknik rahasia. Bahkan auranya pun tersembunyi. Luming sama sekali tidak mengenalinya. Luming, kau benar-benar mengejutkanku. Kau benar-benar memaksaku untuk menunjukkan wujud asliku. Namun, kau tetap harus mati. Le berteriak dingin, tatapannya amat dingin. Aku harus membunuh Luming hari ini, gerutunya dalam hati. Luming terlalu menakutkan. Dia masih sangat muda dan kultivasinya hanya pada tahap pertama dewa sejati, tetapi kekuatan tempurnya sangat mengerikan sehingga sulit dibayangkan. Dia baru berada di tahap pertama alam dewa sejati, tetapi di bawah serangannya yang terus-menerus, dia hanya terluka dan tidak mati. Jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia akan merasa sulit untuk mempercayainya. Jika Luming diberi waktu untuk tumbuh, dia akan menjadi lebih kuat. Setelah beberapa lama, dia takut akan mati di tangan Luming. Oleh karena itu, dia harus membunuh Luming. Membunuh. Le Zong mengerahkan segenap kekuatannya dan menyerang Luming. Ayo pergi. Kali ini, Luming berbalik dan pergi. Dia tidak mau repot-repot bertarung dengan Le Zong. Dengan kekuatannya saat ini, dia memang bukan tandingan Le Zong. Bahkan jika dia menggunakan semua kemampuannya, dia tetap bukan tandingannya. Karena dia bukan tandingannya, akan terlalu bodoh untuk terus bertarung. Orang tua ini, aku akan membunuhnya nanti.
Lu Ming berpikir dalam hati. Selama dia mendapatkan bunga dewa kuno, tubuh surgawinya akan berubah dan dia akan mampu mengolah formula karakter pertempuran dengan 4 kali kekuatan tempurnya. Kemudian, dia hanya perlu menerobos satu tahap lagi untuk mencapai tahap kedua dewa sejati. Lu Ming yakin bahwa dia bisa melawan Le Zong dan bahkan membunuhnya. Lu Ming mengerahkan jurus 9 Kun Peng surgawi dan menyerbu ke kedalaman lembah. Kau ingin pergi? Aku akan membunuhmu kemanapun kau pergi hari ini. Dia berteriak dingin dan mengejar Lu Ming dengan cepat. Mereka berdua, yang satu mengejar dan yang satu melarikan diri, terus masuk jauh ke dalam lembah. Tentu saja ada pula yang bergegas ke kedalaman lembah. Dan EBSP, namun, bunga dewa kuno muncul dari waktu ke waktu di sepanjang jalan, dan beberapa orang berhenti untuk memperjuangkannya. Setelah terbang beberapa saat, tiba-tiba tercium aroma yang kuat dari depan. Pada saat yang sama, terjadi fluktuasi energi yang sangat padat yang memenuhi udara. Tiba-tiba, sosok Lu Ming berhenti. Dia membelalakan matanya dan menatap ke depan dengan linglung. Bocah, kenapa kamu tidak lari lagi? Le Zong segera menyusulnya, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sosoknya berhenti. Matanya terbuka lebar saat dia melihat ke depannya dengan tak percaya. Bukan hanya mereka berdua, beberapa orang lain yang bergegas ke sini juga dalam kondisi yang sama. Dia tercengang dan terdiam, tetapi segera setelah itu, dia merasakan keserakahan yang mendalam. Itu karena bagian depannya dipenuhi dengan bunga dewa kuno. Ada sebidang tanah datar di depan mereka. Ada lembah di 8 arah di sebidang tanah ini. Lembah tempat Lu Ming dan yang lainnya berada hanyalah satu dari 8 lembah. 8 lembah bertemu di sini. Tempat ini dipenuhi dengan bunga dewa kuno. Ada bunga dewa kuno yang tak terhitung jumlahnya. Itu seperti lautan bunga dewa kuno, bergoyang dan mempesona. Gulu. Bahkan Lu Ming tidak dapat menahan diri untuk menelan ludahnya. Dia tidak pernah menyangka ada begitu banyak bunga dewa kuno di sini. 10.000 bunga, 20.000. Singkatnya, sulit untuk menghitungnya. Hahaha, aku kaya, aku kaya. Dengan begitu banyak bunga dewa kuno, seberapa kuat tubuh dewa saya? Kerumunan akhirnya bereaksi. Banyak dari mereka bergegas menuju bunga dewa kuno dengan mata merah. Bunga dewa kuno. Mata Le Zong dipenuhi dengan keserakahan. Dia tidak peduli tentang membunuh Lu Ming dan menerkam bunga dewa kuno. Keinginannya terhadap bunga dewa kuno lebih kuat daripada keinginannya untuk membunuh Lu Ming. Asyik, Lu Ming juga bergegas maju. Kekuatan surgawinya terkondensasi menjadi tangan besar dan meraih bunga dewa kuno. Namun, dia tidak dapat meraihnya. Rune mulai muncul di akar bunga, membentuk lingkaran cahaya yang melindungi bunga. Ada formasi besar yang melindunginya. Bunga dewa kuno ini sebenarnya dilindungi oleh formasi besar. Lu Ming terkejut. Ia mencoba meraih bunga dewa kuno lainnya, tetapi hasilnya tetap sama. Ketika Lu Ming meraihnya, rune muncul dari akar bunga dewa kuno, membentuk lingkaran cahaya yang menyelimuti bunga dewa kuno tersebut. Sial, apa yang terjadi? Aku benar-benar tidak bisa mengambilnya. Sialan, bunga dewa kuno ini dilindungi oleh sebuah formasi. Pukul 15.35. Yang lainnya pun bersorak. Mereka tidak dapat memetik satu bunga pun, tidak satu pun. Semua bunga dewa kuno dilindungi oleh formasi, yang membuat wajah semua orang menjadi sangat muram. Seperti gunung emas di depannya, tetapi dia tidak bisa mendapatkannya. Menakjubkan, menakjubkan. Ini adalah susunan yang sangat besar dengan semua bunga dewa kuno yang ditanam di mata susunan tersebut. Ada begitu banyak mata susunan tersebut. Apa yang ingin dilakukan oleh orang yang memasang susunan tersebut? Petik 2. Di lautan kesadarannya, kerangka hitam itu duduk di lukisan itu dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia melihat segala sesuatu di luar. Mereka semua ditanam di mata formasi. Pandangan dari dalam juga terfokus. Lu Ming tentu saja mendengar kata-kata kerangka hitam itu. Ada gelombang besar di hatinya. Jika memang begitu, maka formasi ini sungguh luar biasa. Ada berapa banyak mata formasi itu? Yang lainnya mencoba memetik bunga dewa kuno lainnya, tetapi tanpa kecuali, mereka semua gagal.
Tidak seorang pun mampu memetik satu pun bunga dewa kuno. Pada saat ini, semakin banyak orang datang dari belakang. Ketika mereka melihat lautan bunga dewa kuno, mereka juga terkejut. Kemudian, mereka bergabung dengan kelompok untuk memetik bunga. Tentu saja, tidak ada yang bisa memetik satu bunga pun. Wus, wus, wus. Tiba-tiba, suara mengerikan yang menusuk udara datang dari segala arah. Itu adalah anak panah yang bagaikan kilat hitam, melesat ke arah Lu Ming dan yang lainnya. Lu Ming terkejut. Sebuah tombak panjang muncul dan melesat keluar terus-menerus, menangkis beberapa anak panah. Dan EBSP, tetapi tidak semua orang bereaksi secepat itu. Teriakan terdengar saat banyak orang tertembak oleh anak panah dan tewas di Laut Bunga Dewa Kuno.